naik, malamnya bagus besok. Tapi kalau disambut dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam yang pertama wajib dijawab, salam yang kedua nggak boleh dijawab. Salam yang mana? Salam imam waktu sholat tarawih tadi, assalamualaikum warahmatullahi, jangan dijawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga, kita nggak ingin mendengar jawabannya. Dia jawab tapi kita nggak mau dengar. Siapa itu? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau sampai dia jawab kita dengar, nggak jadi tausiah besok subuh, ninggal Ustaz Somad. Jadi barokah inilah yang mau kita inginkan. Apa itu barokah? Barokah artinya ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah-tambah. Ada orang punya mobil, sama mereknya, sama harganya, sama showroomnya, sama belinya, tapi yang satu mobil hanya dipakai rumah kantor, ditarik karena bayar lambat kredit. Tapi ada mobil yang dipakai sholat tarawih, hadir tablik akbar, datang pengajian, membawa anak yatim, fakir miskin, maka ini mobilnya sama tapi ini ziyadatul khair, bertambah. Itu yang disebut dengan barokah. Para streamers. Ada orang yang umurnya sama 50 tahun, tapi yang satu 50 tahun rumah warung kopi mati. Yang satu lagi isinya ngaji dengan habaib, ngaji dengan kiai, ngaji dengan guru, bacaan marhaban, bacaan maulid, simtud durar, adiyamul lami, tablik akbar, ngaji akidah, ngaji fikih, ngaji tafsir, ngaji hadis, bekerja, beraktivitas, umurnya sama, tapi yang lebih itu adalah ziyadatul khair, lebih barokah. Sama-sama hidup di malam keberapa kita ini sekarang? 10, tergantung kapan mulainya. Pokoknya antara 10 dengan 11. Yang mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat malam ke-10. Yang mulai Rabu malam ke-11. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama malam Ramadan, tapi yang satu malamnya dari mulai maghrib berjamaah, isya berjamaah, tarawih berjamaah, witir berjamaah, habis itu tablik akbar berjamaah, dapat salam, dapat bacaan dari Qori Al-Hafiz, dapat kata sambutan, maka insya Allah kita yang hadir malam ini lebih barokah insya Allah. Itu yang dimaksud ziyadatul khair. Mudah-mudahan umur kita barokah, anak kita barokah, istri barokah, harta barokah, dan pada akhirnya hidup kita barokah berakhir dan kita semua mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Menjemput keberkahan, sudah saya terjemahkan makna berkah di bulan suci Ramadan. Ramadannya sama, jumlah harinya beda 1 hari, jamnya sama. Lalu apa kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil dari Ramadan ini sehingga Ramadan ini betul-betul berkah? Hanya tersisa 20 malam lagi. Kalau berakhir Ramadan ini, habislah Ramadan, selesai Ramadan, masuk bulan Maret. Ramadan Syawal nanti insya Allah jatuh pada bulan Maret. Nah, ada 5 yang bisa kita isi di Ramadan ini supaya Ramadan kita ini berkah insya Allah. Yang berlalu sudah 10 malam, apa boleh buat, sudah lewat, gak bisa diulang. Nangis air mata darah gak akan terulang. Tapi yang 20 malam lagi kita isi yang 5 ini insya Allah. Kira-kira yang 5 ini bisa diingat? Belum saya sampaikan. Yang pertama, Ramadan ini
ini kita isi dengan qiyam. Kita isi dengan qiyam. Qiyam artinya berdiri. Kenapa Ustadz berdiri? Ya karena nggak ada kursi. Kenapa nggak ada kursi? Saya nggak mau. Tadi saya diminta, Ustadz Somad nanti kursinya diletak di mana? Saya bilang saya berdiri aja. Nggak enak kalau saya duduk, para kiai guru-guru kita di bawah. Tapi kalau saya berdiri, saya seakan merasa anak TK yang sedang presentasi. Maka qiyam, berdiri. Apa maksudnya berdiri? Berdiri di waktu malam, jangan sampai tidur. Oh, kalau berdiri di waktu malam nggak tidur, besok nggak bisa kerja Pak Ustadz. Tidur boleh, hanya untuk persediaan supaya besok bisa fresh, bisa segar. Tapi malam ini diisi dengan berdiri. Apa maksud berdiri di waktu malam? Berdiri sholat maghrib berjamaah, sudah. Berdiri sholat isya berjamaah, sudah. Berdiri sholat tarawih berjamaah, sudah. Berdiri sholat witir berjamaah, sudah. Berdiri lagi tablik akbar, yang nggak dapat duduk nggak apa-apa, kita sama-sama berdiri. Kalau ada yang mengatakan aku tadi berdiri, kalian cuma berdiri, aku berdiri bercakap ngomong lagi. Nah, tidur jangan lama-lama. Nanti pulang pengajian, tadi saya mulai jam 9, nanti jam 10 saya akan selesai, karena Ustaz Somad di mana-mana tausiahnya 60 menit. Setelah itu pulang ke rumah langsung tidur. Jangan nonton TV, jangan buka handphone, mata kena radiasi cahaya, susah tidur. Tutup, mati lampu, langsung tidur. Saya nggak bisa tidur Pak Ustadz, makan antimo. Langsung tidur. Tidur jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Jam 3 bangun, cukup 5 jam, jangan banyak-banyak. Jam 3 bangun, berdiri lagi. Sholat sunat wudhu, berdiri lagi. Sholat sunat taubat, berdiri lagi. Sholat sunat tahajud, berdiri lagi. Sholat sunat hajat. Tadi kan sudah sholat tarawih Pak Ustadz, ya? Tadi kan sudah sholat witir Pak Ustadz, betul? Nanti malam kalau bangun masih boleh sholat sunat? Boleh. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi sholat sunat setelah witir, hukumnya boleh. Tapi katanya witir paling bagus di akhir malam, betul? Tapi bukan berarti wajib. Hadisnya juga sahih, ij'alu akhira salatikumul laila al-witra, jadikanlah sholat terakhir kamu di waktu malam witir. Tapi juga ada hadis mengatakan sholat tarawih ikut witir dengan imam dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Makanya jangan habis tarawih langsung pulang, ikut witir dengan imam. Nanti setelah pulang barulah tidur, dan nanti malam tambah 4 sholat lagi. Sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Yang sudah melakukan alhamdulillah, yang belum melakukan malam ini insya Allah, yang nggak mau melakukan innalillah. Siapa yang jamin Ramadan tahun depan akan masih hidup? Ada yang bisa jamin? Nggak ada. Jangan-jangan ini Ramadan kita yang terakhir. Ramadan tahun lalu berapa banyak teman kita, sahabat kita, tetangga kita nggak ada lagi sekarang. Tapi Ramadan ini, seandainya kau jadikan Ramadan yang terakhir, insya Allah Ramadan ini penuh dengan keberkahan amal-amal somat. Soleh. Sholat apa tadi malam Pak Ustadz? Kalau pun kita nanti malam habis tidur, sholat sunat wudhu yang pakai usolli sunnatal wudhu. Dalilnya Bilal, sahabat Nabi, muazzin Nabi, dipanggil oleh Nabi, ta'al ya Bilal, sini Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafan alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu di surga. Kresek. Orangnya masih di dunia, sendalnya sudah didengar di surga. Walaupun dia hamba sahaya, berkulit hitam, budak, miskin, susah, tapi dia lebih hebat daripada kita. Kenapa? Karena sendalnya sudah masuk surga. Makanya kalau ada di antara bapak ibu nanti pulang sendalnya hilang, mungkin sudah masuk surga duluan. Jangan diaminkan, hilang betul nanti. Saudara yang dimuliakan Allah, apa amalmu hai Bilal? Saya tidak pernah meninggalkan sholat sunat setelah wudhu.
makanya nanti usolli sunnatal wudu rakaataini lillahi ta'ala. Selesai sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Dosa kita banyak, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa hati, dosa kemaluan, dosa pikiran, dosa mulut, dosa lisan, dosa hidung. Maka kita sholat sunat taubat, usolli sunnatat taubat rakaatain. Dosanya perlu disebutkan? Jangan, nggak usah disebutkan dosanya. Jangan nanti disebutkan dosa, apalagi sholatnya di masjid. Usolli sunnatat taubat, jual sabu-sabu 3 on billahi ta'ala. Sebelah Pak Kapolsek langsung. Selesai sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, lawan kantukmu, berat memang sesuai dengan bunyi kalimatnya. Fatahajjad, berat, bangun. Tapi insya Allah Allah bisa karena biasa. Sudah 10 malam bangun tahajud, bangun tadarus, bangun baca Quran. Jangan sampai buku catatan amal kita bangun tidur, bangun malam, keterangan kencing. Bangun malam kita sholat tahajud, habis sholat tahajud ditutup dengan sholat hajat anak supaya lulus perguruan tinggi, hajat supaya dapat kerja, hajat supaya jodoh yang baik, hajat supaya diberikan rezeki yang halal, hajat supaya disampaikan cita-cita dunia akhirat. Usolli sunnatal hajat. Boleh disebutkan Pak Ustadz? Boleh, tapi bagi anak-anak muda yang sholat di masjid, hajat mau jodoh nggak usah disebutkan. Usolli sunnatal hajat 2 rakaat dengan anak Pak RT, kalau nggak dapat Pak RW pun jadi lillahi ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya Pak Ustaz, ini jamaah ini, kalau sudah saya jelaskan tentang masalah sholat sunat, pasti pertanyaannya ayatnya Pak Ustaz, macam banyak aja hafalan Qurannya. Kalau sudah sholat sunat, terserah, faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat-ayat Al-Quran. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum itu tinggal ikut imam. Makmum itu tergantung imam. Kalau imamnya slow, ya makmumnya slow. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makanya buat fit and proper test imam melalui siapa? Siapa yang akan ngetes? FK Ulu. Ini guru-guru kita doakan guru-guru kita panjang umur. Amin. Supaya apa? Supaya amalnya benar, bacaannya betul. Kami Pak Ustadz mau ngapal Quran, ori kita, guru kita Al-Hafiz, lihat pecinya. Itu kalau pecinya begitu, itu dalam kepalanya 30 juz. Kalau yang begini, juz 30. Bacaannya, jubahnya, tidak ada alasan kita untuk tidak mengambil keberkahan ini. Sama seperti mall lagi buka cuci gudang, lalu ada orang yang masuk ke mall beli pakaian, nggak jadi, beli nggak jadi, beli nggak jadi, jalan sana jalan sini, keluar dalam keadaan ransel, tasnya kosong, nggak bawa apa-apa. Begitulah Ramadan ini sedang cuci gudang amal-amal begitu banyak. 5 amal ini saja pokok-pokoknya kita ambil, insya Allah kita dapat keberkahan. Yang pertama amalnya adalah qiyam, tegak di waktu malam. Siapa yang membangunkan? Rahimallahu mar'an, Allah merahmati seorang suami alladzi aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya. Yang membangunkan itu tugasnya adalah suami membangunkan istri.
Tapi selama 10 malam ini istrilah yang membangunkan suami. Betul? Oh, ngaku semua betul. Padahal tugas sebetulnya istri yang dibangunkan. Suami mengambil air, memercikkan ke wajah istrinya. Wake up my darling. Wake up my darling. Itu kalau baru nikah bulan yang lalu. Tapi kalau anaknya sudah 3, bangun. Begitulah. Lalu kami yang selama ini membangunkan suami gimana Pak Ustaz? Rahimallahu mar'atan aiqazat zawjaha. Allah merahmati seorang istri yang membangunkan suaminya. Tapi jangan marah-marah. Ibu kalau membangunkan suami jangan marah-marah. Bapak juga kalau istrinya marah-marah jangan marah lagi. Kalau marah sama marah terjadilah peperangan antara Ukraina dengan Rusia. Nah, ibu cukup nyanyi saja. Bapak juga kalau dia marah-marah nyanyi, mama jangan marah-marah, nanti mama cepat mati. Mudah-mudahan bapak sama ibu panjang umur, sehat walafiat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini amalan pertama adalah qiyam. Selama ini Pak Ustaz kami hanya cukup dengan tarawih witir, habis itu malam langsung makan sahur. Robah, malam ini qiyam. Saya bangunkan suami payah Pak Ustaz. Malam ini coba bangunkan suami dengan suara yang lembut di telinganya sebelah kanan. La ilaha illallah. Insya Allah bangun. Ibu pernah nyoba? Malam ini coba. Insya Allah. Siap Bu? Siap kata mereka. Hati-hati Bapak, takutnya kita bercanda malaikat serius. Amalan yang kedua adalah siam, cuman beda hurufnya yang pertama aja. Amalan yang pertama adalah qiyam pakai qaf. Amalan yang kedua adalah siam. Kalau qiyam berdiri, kalau siam menahan, tahan mata, tahan telinga, tahan mulut, tahan tangan, tahan kaki, tahan kemaluan, tahan perut, tahan tenggorokan. Sekarang selama 10 hari kita hanya siam, tahan makan, tahan minum, tapi mata tidak ditahan. Alhamdulillah Pak Ustaz, alhamdulillah suami saya selama 10 hari ini matanya memang dia tahan, dari subuh sampai maghrib gak kebuka. Itu bukan siam, itu namanya ninggal. Man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, cakap bohong, tipu, ribah, namimah, adu domba, gosip, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak akan membalas perbuatannya meninggalkan makan minum. Apa maksudnya? Puasanya nggak ada pahalanya. Mudah-mudahan selama 10 hari ini puasa siam kita menahan semuanya insya Allah. Amin ya rabbal. Yang nggak bisa Pak Ustadz, kita tinggal di Cakung, kita tinggal di Jakarta Timur, yang dilihat macam-macam. Ada orang besar pakai baju kekecilan, ada orang kecil pakai baju kebesaran, ada orang tinggi yang 170 kainnya 50, ada yang resleting belum dipasang. La tatsbi'in nasratan nasrata ya Ali, wahai Sayyidina Ali, jangan ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Kalau terpandang terlihat langsung nunduk. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfatayyaji ratal alami, ya uhailal diwal ka
setiap malam, ya Rasulullah, seandainya aku berjumpa dengan Lailatul Qadar, apa amalku? Jangan sampai tinggalkan doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa, engkau maha pemaaf, cinta kepada maaf, fa'fu anna, maafkanlah dosa-dosa kami. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa pikiran, dosa hati, dosa kemaluan, dosa tangan, dosa kaki. Keluar kita dari Ramadan ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa, insyaallah. Amin ya rabbal. Siap. Agama Islam itu berat Pak Ustaz. Puasa, siapa bilang orang sebelum kita nggak puasa? Orang-orang sebelum kita juga siap. Mana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang enaknya ceramah di sini semuanya hafal Quran. Masya Allah. Orang sebelum kamu juga puasa, malah puasanya lebih berat. Inni nazartu lirrahmani sauma walam ukallimal yawma insiya. Maryam sebelum Nabi Muhammad, sebelum Nabi Isa, dia sudah puasa, tapi puasanya lebih berat. Siam, tahan makan, tahan minum. Saum, beda siam sama saum. Inni nazartu lirrahmani sauma, saya bernazar melaksanakan saum. Walan ukallimal yawma insiya, dan saya nggak boleh bicara. Jadi puasa orang zaman dulu jauh lebih berat karena puasa mereka tidak boleh bicara. Kita umat Nabi Muhammad kalau sedang puasa boleh bicara, boleh. Bayangkan kalau nggak boleh bicara. Tadi saya ceramah 3 kali. Ceramah, gimana saya mau bicara? Alhamdulillah boleh bicara. Tapi bicara dusta, bohong, adu domba, ribah, namimah, gosip nggak boleh. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak si anu, suami si anu, artis si anu? Ingat, jangan bicarakan aib orang lain. Batal puasa kita. Terus gimana? Habis buka kita sambung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat, puasa ini adalah siam. Siam itu artinya imsak. Imsak itu artinya menggenggam, leher digenggam. Nggak boleh ada yang lewat di tenggorokan, mulut digenggam, jangan bicara macam-macam, mata digenggam. Jadi kalau gitu Pak Ustadz lebih baik tidur daripada ngomong. Bulan puasa bukan bulan bermalas-malasan. Bulan puasa bukan bulan tidur. Semakin besar masjidnya, semakin dingin AC-nya, semakin tebal karpetnya, semakin banyak korban Ukraina bertumbangan. Cobalah masuk ke masjid-masjid kota besar megah, mewah, metropolitan, buka, tertidur semua, pakai baju seragam lagi. Begitu dibangunkan, bangun, langsung dia buka mata. Naumus shaim wal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Saudara yang dimuliakan Allah, perang Badar terjadi bulan Ramadan. Mesir merebut Ismailiyah dari Israel tanggal 10 Ramadan. Maka di Mesir ada satu kota namanya Al-Ashir min Ramadan, kota 10 Ramadan, karena itu direbut bulan Ramadan. Indonesia merdeka pada bulan Agustus, 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. 17 Agustus 1945 jatuh pada tanggal 9 Ramadan. Bayangkan kalau Presiden Soekarno dengan Bung Hatta waktu itu diajak proklamasi. Bung Hatta, Pak Karno, ayo kita proklamasi. Nantilah habis halal bihalal aja, lagi ngantuk. Nggak jadi kita merdeka. Yang menggerek bendera, yang mengusir tentara Amerika, sekutu Jepang, Belanda, mereka adalah orang-orang yang sedang siam. Mereka orang-orang yang sedang lapar. Teriakan orang lapar itulah yang membuat Indonesia ini merdeka. Serang beranda, takbir. Akhirnya beranda lari pontang-panting pulang ke Amsterdam.
Coba orang kenyang mana bisa teriak? Ini puasa, ini kita merdeka bulan puasa. Tapi jangan rayakan kemerdekaan Indonesia bulan Ramadan. Kita nggak bisa panjat pinang 17 Agustus, tapi 9 Ramadan. Ingatkan anak-anak kita, kita merdeka di bulan Ramadan, bulan paling mulia. Ramadan di hari yang paling mulia, hari Jumat, ketemu dua kemuliaan, bulan mulia dan hari mulia. Maka kita merdeka atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaannya yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pembukaan preambul Undang-Undang Dasar 1945. Ustaz tahu dari mana? Saya tukang bacanya setiap hari Senin upacara bendera. Makanya kalau ada yang bilang Ustaz Somad itu anti NKRI, radikal, kepala kau kena pukul. Ibadah yang pertama adalah qiyam, ibadah yang kedua adalah siyam, ibadah yang ketiga adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil. Enak tausiah di sini nyambung, hafal Quran semua orangnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Amalan yang ketiga adalah baca Quran. Tadi sahur saya ketemu dengan orang, di depan saya duduk, temannya sebelah ngomong, ini orang sudah khatam 3 kali Pak Ustaz. Allahu Akbar, baru 10 hari Ramadan sudah khatam 3 kali. Saya orangnya nggak mau mempermalukan orang, saya nggak mau nanya sudah berapa juz, sudah berapa kali. Tidak. Kita tinggal masing-masing pahami. Saya baca Qurannya nggak lancar Pak Ustaz. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif lam mim berapa huruf? 30 huruf. Loh, kan 3 huruf Pak Ustaz. Alif lam mim. La aqulu alif lam mim harf. Al alif harf wal lam harf wal mim harf wa likulli harfin asyru amsalihha. Setiap huruf dibalas 10 kebaikan. Yang nggak lancar jangan berkecil hati, karena justru makin nggak lancar makin banyak hurufnya, makin banyak pahalanya. Alhaakumut takasur. Tapi kalau nggak lancar al. Tapi janganlah seumur hidup nggak lancar. Saya ini Pak Ustadz nggak hafal Quran seperti Ustadz guru kita. Saya ini nggak qori. Saya ini orang biasa Pak Ustadz. Alladzi yaqra'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran wa yatata'ta, terbata-bata. Kenapa disebut terbata-bata? Karena orang baca alif bata saja maho, dia bata, maka terbata-bata. Tapi dia tetap dengan seriusnya membaca Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi, bukan fi. Raiba fihi hudal lil muttaqin, bukan ki. Muttaqin alladzina alladzi tutup sakit hati pulang ke rumah. Makanya sebelum tadarus siapkan mental bahwa saya siap ditegur. Saya selama ini baca Quran nggak pernah salah. Ya nggak pernah salah, orang keluar suaranya nggak keluar. Untuk malam ini yang tadarus pertama baca Quran Ustaz Somad. Baca Ustaz Somad. Alif lam mim. Salah tuh Ustaz, kurang panjang. Harokatnya matnya berapa itu? Alif lam mim. Begitu Ustaz Somad ditegur langsung tersinggung. Kamu nggak tahu saya ini Ustaz. Saya ini 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, doktor saya di Sudan. Ustaz, kalau cuma lama di Arab, onta lebih lama Pak Ustaz. Jangan tunjukkan keegoan kita kalau sedang tadarus baca Quran. Selesai tarawih jangan pulang, selesai witir jangan pulang, duduk dulu.
buat lingkaran, satu lembar 10 lembar 1 juz. Ini geng kita ya bro. Iya, sampai kapan? Sampai mati yang memisahkan kita. Wow, amazing, so sweet. Satu geng, sana satu kelompok, sana satu kelompok, buat baju seragam. Apa dia? Bersama hingga ke surga. Begitulah kita. Siapa yang paling mulia di antara kita ini sekarang? Khairukum, orang yang paling mulia man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Selesai baca baru